Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6, Clever Pulse, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas rutin 2 tentang peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang organisasi. Dosen pengampunya yaitu Siti Rahma, SPD MSc. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Afrilita Rahab, yang kedua Esther Basani Panggabean, yang ketiga Yeni Simbolon, yaitu saya sendiri, yang keempat Midi Citra Pratiwi. Soal yang pertama akan dijelaskan oleh Esther Basani. Kepada Esther kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu deskripsikan minimal dua pendapat ahli tentang konsep pendelegasian wewenang dalam organisasi beserta rujukannya. Jawabannya yang pertama yaitu menurut James A.V. Stoner tahun 1996. Tugas adalah suatu kewajiban dalam pekerjaan yang telah ditentukan dalam organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam sing jabatan. Kekuasaan adalah suatu pekerjaan yang telah diberikan wewenang atau tugas memperoleh kekuasaan secara formal, misalnya karena adanya surat keputusan dari pimpinan organisasi yang berwenang. Selanjutnya, tanggung jawab adalah suatu pekerjaan yang dilakukan suatu organisasi yang diperoleh dari atasan terhadap tanggung jawab pekerjaan atau kepercayaan yang diberikan menurut Barat tahun 2019. Selanjutnya, yang kedua, menurut Alex Nitiseminto tahun 1981, untuk kelancaran dalam memberikan wewenang, maka ada beberapa teknik khusus untuk melakukan pelimpahan wewenang. Menurut Maltaki tahun 2018, tentukan dulu sasarannya, tentukan tanggung jawab dan otoritas, berikan motivasi pada bawahan, haruskan bawahan merampung kewajiban, berikan latihan, dan lakukan pengendalian. Yang ketiga, menurut Manulang tahun 1987. Dalam mendelegasikan wewenang, agar proses delegasi itu berjalan efektif, sedikitnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu delegasi wewenang adalah anak kembar siam dengan delegasi tugas, dan bila kedua-duanya telah ada, harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, dalam proses delegasi harus mencakup 3 unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi wewenang, dan pertanggungjawaban. Wewenang yang didelegasikan harus diberikan pada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut visi. Mendelegasikan wewenang kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Penjabat yang mendelegasikan kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang yang dikemukakan oleh Barat tahun 2019. Next. Yang keempat yaitu menurut James A.V. Stoner tahun 1996. Banyak dijumpai para pemimpin yang tampaknya enggan untuk melakukan pelimpahan wewenang kekuasaan dalam organisasi yang dipimpin. Keengganan sementara pemimpin untuk melakukan pelimpahan wewenang dengan alasan sebagai berikut. Perasaan tidak aman, para pemimpin bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya dan membuat mereka enggan untuk mengambil resiko dan melimpahkan wewenang. Manajer takut kehilangan kekuasaan bila bawahan terlalu baik melaksanakan tugas. Ketidakmampuan manajer, sebagian manajer bisa sangat tidak teratur dan tidak luwes dalam membuat perencanaan ke depan dan menentukan tugas mana yang harus dilimpahkan kepada siapa, atau dalam menciptakan suatu sistem pengendalian atau selalu bisa memantau kegiatan bawahan.
kemudian ketidakpercayaan pada bawahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Esther. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh Midi Citra Pratiwi. Kepada Midi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini selanjutnya soal kedua, yaitu simpulkan batasan pendelegasian wewenang organisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang deskripsikan di atas. Ya, jadi jawabannya yaitu yang pertama kemampuan jismani atau fisik. Pemimpin memberikan proporsionalnya tugas yang diberikan kepada bawahan dan menyesuaikan tugas dengan kemampuan bawahan. Kemudian adanya latihan dan arahan untuk penunjang keberhasilan tugas yang didelegasikan. Yang kedua yaitu alamiah. Maksudnya di sini yaitu pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk menentang kodrat alam. Selanjutnya ada teknologi, yaitu pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk melakukan tugas teknologi yang belum tercapai. Selanjutnya ada keadaan ekonomi. Maksudnya di sini yaitu pemimpin tidak dapat memerintah atau memaksakan kehendaknya terhadap harga pasar. Selanjutnya ada lembaga, yaitu wewenang seorang pemimpin dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan dan prosedur. Yang terakhir ada hukum, wewenang seorang pemimpin tidak boleh melanggar dari peraturan hukum. Next. Baiklah, terima kasih kepada Midi. Selanjutnya, soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Afrilita Harahap. Kepada Afrilita, kami persilahkan. Baik, untuk soal nomor 3, deskripsikan peran kepemimpinan dalam pendelegasian wewenang dalam organisasi beserta rujukannya. Jawabannya yaitu pemimpin biasanya memberikan suatu tanggung jawab kepada orang lain dalam hal ini, bahannya untuk melaksanakan kegiatan dan biasanya dikerjakan oleh pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan dilakukan oleh pebawahan yang telah diberikan delegasi. Pemimpin perlu mengetahui pendelegasian tugas yang relevan dengan jenjang karir seorang bawahan. Pemimpin berperan dalam mengawasi dan mengkoordinasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf. Pemimpin mengevaluasi proses dan hasil kinerja karyawan. Baiklah, berikut daftar pustaka yang kami dapat. Yang pertama, yaitu Barat, DSP 2019, dosen Stai Yaptip, Pasaman Barat 21. Yang kedua, Mutakin, GF 2018, pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja organisasi. Baiklah, sekian presentasi kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Selamat siang.